Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, ini ternyata kecerdasan intelektual dikalahkan oleh seseorang yang tidak mempunyai kecerdasan emosional. Oh. Terlihat dari beberapa tokoh, apakah itu pejabat negara, non pejabat negara, yang sering melontarkan komentar-komentar yang justru membuat ricuh gitu kan. Yang tidak kalah menarik dan akan terus-menerus saya kira itu adalah komentar atau cuitan dari Ruhut Sitompul ini. Ya sebetulnya tidak baru banget sih, tetapi ini akan terus berlanjut gitu. Kenapa tuh? Ada apa lagi dengan Ruhut? Jadi Ruhut itu mengomentari JIS, Kang. Jakarta International Stadium gitu loh, bahwa apa yang dibangun oleh Anies Baswedan, JIS yang dibangun oleh Anies Baswedan itu ya cuma numpang doang. Nah, Cuman numpang tenar doang gitu. Sebenarnya itu hasil karya Joko Widodo gitu. wow. Karena Ruhut itu menyebut membangun gedung olahraga BMW ya, bersih, manusiawi, wibawa. Waduh. Kalau tidak salah, berwibawa maksud saya. Itu Joko Widodo ketika menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta gitu loh. Nah, sementara bahasanya Ruhut Sitompul adalah kadrun, hanya menikmati dan mengakui pekerjaannya. Ya, memang kalau menyinggung apa yang tadi Kang Ijo sampaikan, kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, peranan kecerdasan emosi itu mayoritas sebetulnya. Dia bilang bahkan sampai 80%. Iya. Dan kecerdasan emosi tampak dalam perilaku keseharian. Iya. Misalkan sikap reaksioner yang ditampilkan oleh Ruhut Sitompul ini. Ketika dia melihat, wah, JIS kok nampak makin diekspos terus-menerus itu. Bukan hanya oleh media nasional, tapi juga media internasional. Kan begitu ya? Iya. Panas ini kelihatan nih, emosi nih Ruhut. Cari data lah dia, kemudian menyampaikan itu. Bahkan kalau nggak salah yang dimunculkan oleh Ruhut itu videonya ya. Video pencanangan batu pertama oleh Joko Widodo. Iya. Yang di situ menarik tuh, nanti kita saksikan videonya ya. Itu ada doa yang disampaikan oleh Ustadz, dan Ustadznya itu kalau hari ini pasti disebut Ustadz Kadrun. Karena dia pakai jubah, gitu kan, pakai sorban. Itu mendoakan agar peletakan batu pertama ini bisa dilakukan sampai selesai. Maha besar rahmat dan ridho-Mu. Segala puja serta puji hanyalah untuk-Mu, ya Rabbana. Doa dan pinta kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadikanlah penjangan awal pembangunan stadion BMW ini dapat lebih menumpuk tekad semangat pengabdian dan rasa kepedulian sosial kami untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa kami. Dan rupanya doanya kurang bagus. Artinya qadarullah lah ya. Peletakan batu pertama itu berujung di situ aja. Jadi peletakan batu pertama aja gitu. Kedua, ketiga, keempatnya nggak ada. Iya. Ya betul, memang dulu ada direncanakan stadion BMW. Tapi harusnya Ruhut itu nggak sepotong-sepotong juga gitu cari data itu. Tarik terus sampai ke ujung. Nah kalau ditarik terus sampai ke ujung, justru awalnya Foke gitu. Foke apa Foke ya? Saya lupa ya. Gubernur DKI Jakarta dulu. Justru pelepasan tanah pertama diupayakan mati-matian oleh Abang Foke itu. Nah, itu tidak selesai. Kemudian diupayakan lagi di era Jokowi. Bermasalah juga tanahnya, sertifikat tanah dan seterusnya. Dan diupayakan lagi oleh Pak Anies Baswedan, berhasil. Iya. Bahkan kalau tidak salah, arsitekturnya pun sama itu. Sama, arsitek di zamannya Pak Jokowi dengan di zamannya Pak Anies. Tapi di zaman Pak Anies kemudian itu yang tadinya kapasitas 40.000 dibikin jadi 80.000. Sketsanya ya jadi berubah lah gitu ya. Sejarah yang sebenarnya itu begitu. Tapi kalau main potong-potong kayak Ruhut jadinya kan blunder. Jadinya netizen pun mencari tahu. Akhirnya ya menampar muka sendiri. Ya, ini karena kebencian ataukah karena pesan-pesan gitu loh. Sehingga cuitan-cuitannya seperti itu. Saya kira kalau wilayah bencinya seorang Ruhut itu tentu didasari di mana dia sedang berpijak gitu.
Kan kita tahu dia bahkan dulu sempat sampai bilang saya ini anjingnya SBY, anjing penjaganya Demokrat. Gitu. Itu bahkan sampai segitunya gitu. Tapi setelah keluar dari Demokrat justru membuli Demokrat, menjelek-jelekan Demokrat. Nah sekarang ada di pihak penguasa, ya dia harus berposisi sebagai pembuli orang-orang yang membahayakan pemerintahan hari ini. Kayaknya begitu. Padahal saya kira dalam segala sepak terjang manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu nggak ada tuh saya kira narasi-narasi yang berupaya untuk mendegradasi Pak Jokowi. Dia fokus saja membangun Jakarta. Ya, belum lama ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima gelar, Kang. Menerima gelar adat dari Bupati Tubaba Tengah. Ya, jadi muncul juga di beberapa berita Gubernur DKI Jakarta ini menerima gelar Tuan Penata Negarau dari Pemkab Tulang Bawang Barat atau Tubaba. Atau maksudnya penata negara mungkin ya kalau di Indonesia kan. Mungkin ya, Tuan Penata Negarau. Nah, berarti Tuan Penata Negara kali ya. Dan juga Federasi Adat Manga Empat Tulang Bawang. Wah, ini luar biasa gitu. Nah, dan yang menarik, Kang, ini salah satu tuan rumah yang menyambut ya Anies Baswedan itu kader dari PDIP. Bahkan Anies Baswedan turut mendoakan kader PDIP ini menjadi gubernur Lampung. Ya tuan rumahnya salah satunya dari kader PDIP, bupati ya, salah satu bupati yang ada di sana. Itulah dinamika politik saya kira begitu cair, begitu dinamis. Bukan tidak mungkin itu beberapa tokoh dari kalangan PDIP pun sudah mengakui kebesaran Anies Baswedan dan mendukung Anies Baswedan sebagai presiden. Nah, salah satu buktinya ini mungkin tidak eksplisit tapi tentu bahasa politik sebagai sebuah simbolik nampak jelas kita bisa baca bahwa PDIP di sana mendukung Anies menjadi presiden, kan kurang lebih begitulah reka-rekanya gitu. Nah, ini jelas pasti akan mengganggu konstelasi PDIP gitu kan. Kita tahu Puan Ganjar aja belum selesai. Ini kan harus dipilih, nggak mungkin Puan dengan Ganjar, itu sih bunuh diri saya kira. Karena harus meraih pemilih non PDIP untuk menjadi presiden. Nah sekarang ditambah lagi ada perpecahan yang lain dari tubuh PDIP pun tidak kompak. Sebagiannya ada yang mendukung Anies Baswedan. Nah loh, itu nanti kita akan lihat lah 2-3 bulan ke depan akan semakin jelas.